Bejat oknum guru pendukung ormas terlarang HTI ini ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ini adalah tulisan kesekian kalinya tentang pemuja khilafah berkedok Islam, yaitu HTI, yang merupakan ormas terlarang di Indonesia, sama seperti PKI dan FPI. Jadi, jika ada simpatisan FPI dan HTI di Indonesia saat ini, itu artinya mereka adalah antek ormas terlarang. Sebelum kita masuk ke inti tulisan, penulis ingin menyampaikan lagi dan lagi tentang fakta bahwa HTI adalah teroris berkedok Islam seperti yang dilansir dari situs kumparan.com. Mereka hanya kumpulan orang-orang yang haus kekuasaan berkedok ingin menegakkan agama, lalu keluar-keluar tegakkan khilafah. Mereka juga para pemberontak berkedok pembela agama. Ada yang tahu sudah berapa banyak kegiatan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan yang sah dan sudah dilakukan oleh induk mereka atau Hizbut Tahrir selama ini di seluruh dunia. Bahkan dalam situs internal HTI yang sempat penulis screenshot memperlihatkan jika mereka secara terang-terangan ingin merebut kekuasaan. Jadi, hanya orang yang kurang pintar yang percaya jika HTI adalah pembela Islam. Jika hanya karena HTI menggunakan kalimat tauhid di benderanya, sehingga banyak orang kurang pintar percaya bahwa mereka adalah pembela Islam. Teroris Islam juga menggunakan kalimat tauhid di benderanya, sama-sama ingin menegakkan khilafah. Bahkan di Indonesia juga pernah ada pemberontak DI atau TII yang juga ingin mendirikan negara Islam, tapi kelakuannya malah membantai rakyat tak berdosa, membunuh ulama NU, membakar sekolah agama dan masjid yang tidak sejalan dengan mereka. Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana teroris memanfaatkan simbol Islam untuk mencari pengikut mereka yang mudah dibodohi. Dan beberapa hari yang lalu sempat heboh jika ada seorang pengurus ormas terlarang HTI diangkat menjadi wakil dekan di Universitas Pajajaran atau Unpad. Setelah kasusnya viral di media sosial, akhirnya pengurus HTI tersebut dipecat. Alhamdulillah ya. Jadi momen ini bisa penulis pakai untuk membongkar kedok seorang oknum guru pendukung HTI. Penulis tidak rela jika uang negara dipakai untuk menggaji oknum guru yang ingin mendirikan negara khilafah. Setiap bulan oknum guru tersebut menerima gaji dari uang negara, tapi dia malah ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Lalu siapakah oknum guru yang mendukung ormas terlarang HTI tersebut yang menggunakan nama Facebook Imran Jalil yang beralamatkan di Facebook Imran Jalil 1. Dia menggunakan nama Facebook Imran Jalil. Yang mau kepoin akun Facebook Mila, istrinya juga pendukung HTI, silahkan klik. Dari beberapa penampakan di atas, ternyata dia adalah seorang oknum guru di SMA PGRI Kendari. Istrinya juga menyebutkan jika Imran Jalil adalah seorang guru, jadi tidak susah bukan untuk melacak orang ini. Dia juga memiliki halaman Facebook sendiri bernama Al-Fakir Imran Jalil yang beralamatkan di Al-Fakir Imran Jalil. Jumlah pengikutnya lumayan banyak, yaitu sekitar 4.302 orang. Jadi bisa dibayangkan ada 4.000 orang lebih mengikuti Imran Jalil, simpatisan teroris HTI ini. Itu pengikutnya di halaman Facebooknya. Belum lagi di sekolahnya tempat dia bekerja. Bisa dibayangkan bagaimana nasib generasi muda yang sekolah di tempat dia bekerja. Pertanyaannya, apakah pihak sekolah SMA PGRI Kendari tidak mengetahui jika ada salah satu oknum guru mereka merupakan simpatisan teroris HTI? Anggap saja pihak sekolah tidak mengetahuinya. Tetapi setelah tulisan ini viral, apakah pihak sekolah akan mengambil tindakan tegas terhadap salah satu oknum guru mereka? Pihak sekolah harus tegas terhadap oknum gurunya yang menjadi simpatisan HTI tersebut, karena untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh paham dan ideologi teroris HTI yang ingin merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Penulis sebagai rakyat biasa tidak rela jika uang negara dipakai untuk menggaji pengkhianat bangsa karena mereka mencari sesuap nasi di Indonesia, tetapi malah ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Mudah-mudahan setelah tulisan ini viral, maka oknum guru tersebut bisa diberhentikan dari sekolah SMA PGRI Kendari. Selain untuk menjaga nama baik sekolah, sekaligus untuk menyelamatkan generasi muda, khususnya yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda rela uang rakyat dipakai untuk menggaji oknum guru pendukung khilafah? Wassalam, Nafi Siwar. Ada pembela FPI di tubuh MUI, kita perlu waspada kadrun ribut. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Awalnya kita lega ketika MUI membersihkan makhluk-makhluk aneh di tubuhnya pada pergantian pengurus periode 2020-2025. Namun, sebagaimana pada setiap hal, selalu ada temuan anomali. Muncullah Amir Syah Tambunan, perwakilan Muhammadiyah yang ternyata mewakili pendahulunya di MUI, Din Syamsuddin. Komentar Sekjen MUI yang satu ini tentang pelarangan kegiatan FPI meninggalkan kesan bahwa dia tidak mengerti apapun terkait SKB tentang FPI. Alih-alih mengingatkan kepada organisasi sejenis yang cenderung mengekspresikan kekerasan dibanding menebarkan keteduhan bagi umat Islam, dia justru mengoreksi kebijakan pemerintah yang justru banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat waras Indonesia. Melihat gelagat sosok yang satu ini, tampaknya kita perlu menyelami satu hal. Bagaimana kalau kita segmentasi saja individu ulama yang kita kenal selama ini? Apakah mereka cenderung waras sehingga wajar kita kelompokkan sebagai masyarakat waras? Ataukah mereka termasuk kelompok anomali sebagaimana para pendukung FPI selama ini? Jika pada tahun lalu ada Ustadz Tengku, Bahtiar Nasir dan sejenisnya berhasil menyusup ke tubuh MUI, tampaknya sosok yang mirip mereka masih menjadi peninggalan laten di tubuh komunitas ulama ini. Sama halnya dengan bahaya laten komunis yang digembar-gemborkan penguasa Orde Baru. Sekarang kita mengenal istilah baru, bahaya laten ulama kadrun. Bagaimana mungkin seorang anggota MUI tak punya sense keamanan ketika ada satu kelompok kerap mengganggu ketertiban umum dan bahkan di masa wabah pandemi mereka nekat membahayakan keselamatan masyarakat. Lalu dengan entengnya dia menyebut semangat membina melalui dakwah dilakukan dengan merangkul bukan memukul. Tentu saja yang dia maksudkan adalah kritik kepada kebijakan pemerintah yang tegas melarang aktivitas FPI. Sebagai ulama seharusnya Amir Syah memahami bagaimana mengamalkan ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dalam satu hadis bahkan sangat tegas Rasulullah mewajibkan umatnya selalu taat dan setia kepada umaro di mana mereka berdomisili, kecuali jika penguasa itu telah bertindak berlebihan, yakni melarang umat Islam menjalankan ibadahnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Amir Syah melihat rekam jejak FPI selama ini? Apakah dia tak pernah merekam semua tindakan barbar yang dipraktekkan oleh kelompoknya Rizik Syihab dengan perilaku radikal yang selalu menjadi gaya aksi-aksi mereka? Tak layak rasanya jika pemerintah sebatas merangkul mereka, karena pemerintah memiliki kelengkapan hukum yang paripurna. Sebagai sesama tokoh Islam, barangkali Amir Syah harus mengakui kegagalan dirinya yang selama ini melakukan pembiaran, tak tergerak di dalam benaknya untuk merangkul FPI sehingga berlaku lebih santun dan yang lebih spesifik lagi agar mereka menghormati penegak hukum dengan segala kelengkapannya. Justru tokoh seperti Amir Syah inilah yang harus merangkul FPI jauh-jauh hari sebelum mereka tak lagi bisa bergerak bebas. Jika sudah terlanjur menyakiti hati rakyat dan pemerintah pun tak punya alternatif lain kecuali melarang segala aktivitas mereka, Amir Syah tidak layak mengingatkan pemerintah agar bertindak surut ke belakang. Langkah yang dinilai positif oleh mayoritas rakyat tentu akan terkesan lip service jika diubah begitu saja sebagaimana diinginkan Amir Syah Tambunan. Meskipun demikian, kita berharap opini Amir Syah kali ini tidak dianggap sebagai representasi MUI secara keseluruhan. Barangkali dia hanyalah oknum yang menjadi sempalan di tubuh lembaga terhormat ini. Biarlah kalangan mereka sendiri yang mengoreksi kelancangan anggotanya. Jika ditilik dari organisasi induk Amir Syah, yakni Muhammadiyah, rasanya terlalu aneh ketika dia melontarkan kritikan yang tidak mencerminkan kemuhammadiyahan. Kita mengenal ormas yang satu ini kerap mendukung kebijakan pemerintah, namun sungguh mengherankan jika mereka mengatasnamakan organisasi lain terkesan berbeda sendiri. Dugaan kita, barangkali tokoh ini adalah jelmaan pendahulunya yang sama-sama berasal dari Muhammadiyah, atau jangan-jangan tradisinya memang demikian, yakni siapapun yang kecenderungannya sama dengan tokoh terdahulu yang berasal dari Muhammadiyah, mereka akan dicemplungkan ke tempat yang sama. Dinamika seperti ini memang tidak bisa disimpulkan secara hitam putih, apalagi hanya berdasarkan gelagat sekecil itu. Namun yang cukup menjadi pegangan kita bahwa pengaruh MUI di era reformasi tidaklah sekencang ketika era Orde Baru. Maka tak perlulah kita terlalu mengurusi komentar mereka ketika jika suaranya menguntungkan rakyat mayoritas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Perkana pamit, sampai jumpa.